Kami kelompok 2 melakukan studi lapangan dengan lokus Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dengan tema penyelenggaraan dan pengelolaan event di Mandalika oleh PT Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC. Lesson learn yang akan kami tinjau dari 8 indikator sebagai berikut. 1. Peran kepemimpinan. 2. Inovasi pelayanan. 3. Kompetensi dan pemberdayaan SDM. 4. Pembangunan jejaring kerja dan kolaborasi pemangku kepentingan. 5. Penerapan manajemen kinerja. 6. Penerapan manajemen resiko. 7. Planning and budgeting. Dan 8. Pemanfaatan teknologi. Tugas seorang pemimpin diharapkan mampu mengelola perubahan atau inovasi dalam mengelola organisasi dan meningkatkan kinerja pegawai untuk mencapai target organisasi. ITDC merupakan perusahaan yang melaksanakan penerapan good corporate governance melalui tata kelola perusahaan yang terstruktur dan tidak terlepas dari peran kepemimpinan. Kepemimpinan di organisasi ITDC Mandalika merupakan perpanjangan tangan holding company pusat di Jakarta. Inovasi pelayanan adalah suatu terobosan jenis pelayanan publik, baik yang merupakan gagasan atau ide kreatif original, atau dapat berupa adaptasi atau modifikasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Inovasi pelayanan di ITDC berfokus pada bisnis utamanya yaitu sport tourism dan entertainment tourism dengan membangun sirkuit Mandalika sebagai crowd puller. Yang pertama adalah mengembangkan side event pendukung untuk menarik lebih banyak crowd. Yang kedua, diversifikasi usaha selain pelaksanaan event untuk memenuhi biaya operasional dan pemeliharaan sirkuit juga dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan lain, misalnya balap sepeda, olahraga pagi, melibatkan komunitas otomotif, dan lain-lain. Dan yang ketiga, pemberdayaan masyarakat lokal sebagai tim pendukung pelaksanaan event. Kompetensi sumber daya manusia sangat menentukan kemajuan organisasi dalam menghadapi berbagai perubahan. Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan suatu proses pembangunan manusia atau masyarakat dalam bentuk penggalian kemampuan pribadi, kreativitas, kompetensi, dan daya pikir, serta tindakan yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan event baik nasional maupun internasional, selain melibatkan sumber daya manusia internal, ITDC juga melibatkan stakeholder, antara lain event organizer, volunteer, dan masyarakat lokal. ITDC selalu berupaya menerapkan sistem manajemen sumber daya manusia yang transparan, terukur, dan unggul dengan melakukan program peningkatan kompetensi sumber daya manusia, antara lain penilaian kinerja, pengembangan karir, promosi dan mutasi, pengembangan talenta sumber daya manusia, coaching dan mentoring dengan melaksanakan aplikasi Human Resources Information System. Jejaring kerja merupakan koordinasi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan dengan maksud agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Penyelenggaraan suatu event di KEK Mandalika melibatkan banyak sekali jejaring kerja dan stakeholder yang terlibat. Jejaring kerja dilakukan baik internal maupun eksternal. Jejaring kerja ini baik untuk penyediaan infrastruktur maupun event pelaksanaan itu sendiri. Salah satu contoh bentuk jejaring kerja eksternal antara lain Dorna sebagai IO Main Event dan Diandra sebagai IO Side Event. Manajemen kinerja dapat berhasil jika seluruh elemen organisasi dapat menjalankan perannya dengan baik. Ada faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan manajemen kinerja di ITDC. ITDC telah membangun jejaring kinerja dengan sangat baik, karena kawasan ekonomi khusus tidak dapat berjalan apabila lingkungan di luar kawasan tidak terbangun. Yang menjadi faktor penghambat salah satunya adalah permasalahan pembebasan lahan. Inovasi yang telah dilakukan oleh manajemen ITDC adalah
dengan melibatkan seluruh satker atau balai yang bertugas sesuai tusinya. Setiap organisasi harus dapat mengelola risiko dengan cara memonitor sumber risiko dan melakukan serangkaian upaya agar dampak risiko bisa diminimalisir. Manajemen risiko dilaksanakan berdasarkan pedoman internal yang mengacu pada ISO 31000-2018. Departemen Manajemen Risiko selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan melakukan kajian untuk memperkuat pertimbangan risiko. Laporan manajemen risiko merupakan dokumen yang bersifat rahasia. Beberapa pengendalian risiko atau mitigasi yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan event diantaranya pembangunan pengendali banjir, pembangunan rumah sakit Mandalika, medical center, dan pelatihan para marshal. Perencanaan penganggaran merupakan elemen yang penting dalam menunjang kesuksesan suatu program. Perencanaan penganggaran yang baik merupakan cermin dari efektivitas pengelolaan suatu organisasi. Untuk membangun dan melaksanakan event di sirkuit Mandalika membutuhkan biaya yang cukup besar. Peran pemerintah dalam berinvestasi untuk mengembangkan sirkuit Mandalika sebagai crowd puller didasarkan pada studi kelayakan intensif dengan harapan akan memberikan multiplier efek kepada Nusa Tenggara Barat pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Penerapan teknologi dalam organisasi dapat memberikan dampak yang signifikan pada efektivitas dan efisiensi serta meningkatkan daya saing organisasi. Penerapan teknologi diperlukan sebagai dasar dalam mengambil keputusan secara strategis. Penerapan teknologi di KEK Mandalika antara lain pemasangan CCTV di spot tertentu, misal di area parkir, untuk mengidentifikasi dan mengendalikan crowd di titik-titik yang terjadi kepadatan atau traffic jam. Penerapan dan pemakaian listrik dan air akan dikontrol di command center. Rencana penerapan layanan WiFi dan mobile 4G, 5G di Mandalika. Kami dari kelompok 2 bertekad mengaktualisasikan pengalaman yang diperoleh pada kegiatan studi lapangan pada unit kerja kami masing-masing. Sukses untuk kelompok 2, sukses untuk BPN, BPN profesional.